Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Engkau boleh berikan kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati waktu ini dan kami berdoa ya Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami juga belajar untuk menjadi pelaku firman yang setia. Kami menyerahkan waktu ini, kiranya Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bersama-sama dari Roma pasal 15 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Kita tidak akan membaca keseluruhan daripada ayat-ayat ini, tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat-ayat ini di tempat masing-masing. Dan hari ini kita akan merenungkan dari ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, memiliki pengharapan itu amat penting. Tanpa pengharapan kita cenderung berpuas diri dan tidak memiliki semangat untuk berjuang menggapai masa depan yang lebih baik. Adanya pengharapan itu membuat kita sanggup untuk bertahan menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup kita. Akan tetapi saudara, mempertahankan pengharapan itu tidak mudah. Sudah saya teringat dengan seorang rekan yang saya kenal. Dulu dia adalah seorang yang optimis, orang yang punya semangat berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Dan dia memiliki pengharapan yang teguh ketika hidupnya di dalam kondisi yang baik. Tetapi ketika hidupnya dalam kondisi yang tidak baik, dia mengalami penurunan di dalam semangatnya, saudara. Dan kondisi itu membuat dia mengalami titik terendah di dalam hidupnya. Saudara, semangat yang tadinya saya lihat menggebu-gebu, dia optimis, teguh di dalam pengharapan selama ini, berubah menjadi pesimis, kekecewaan, dan kemarahan kepada Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa mempertahankan pengharapan itu tidak mudah. Oleh karena itu, peran Roh Kudus untuk mengobarkan pengharapan yang kita miliki itu amat penting bagi kita. Saudara, Roma 15 ayat 13 yang kita baca tadi adalah doa yang luar biasa dari Rasul Paulus. Dia ingin agar setiap orang percaya itu bisa mengalami semua hal itu di dalam kehidupan mereka. Paulus mengatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Karena itu ketika kita kekurangan akan pengharapan, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan yang sejati itu. Dan perlu kita ingat bahwa pengharapan kita itu harus alkitabiah. Artinya berdasarkan kepada janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Saudara, kata pengharapan di ayat yang ke-13 ini sangat berkaitan erat dengan ayat yang ke-12c. Dikatakan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Tentu saja ini merujuk kepada Yesus Kristus dan janji keselamatan yang datang kepada semua manusia melalui Dia. Nah, ini berarti jika kita belum datang kepada Yesus yang adalah sumber harapan itu, maka kita tidak akan memiliki pengharapan. Dan betapa mengerikannya jika kita hidup tanpa Yesus. Saudaraku, akhir-akhir ini berita orang melakukan bunuh diri itu semakin marak. Bukan hanya di luar negeri, tetapi di dalam Indonesia sendiri itu terjadi kasus yang sangat banyak sekali. Saudara, apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut? WHO pada tahun 2022 melakukan riset di Asia Tenggara terhadap kasus ini dan mendapati ada 55% orang melakukan bunuh diri ini karena kehilangan pengharapan. Dan Indonesia mencapai 6,2%.
Saudara, melihat kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sekali. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada setiap kita agar kita berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, maka Dia sendiri yang akan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, apapun yang menjadi beban atau pergumulanmu saat ini, ketika kamu berpengharapan di dalam Yesus, maka pasti kamu bisa melaluinya. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan akan menolong serta memampukan kamu. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh berbicara kepada kami. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan sejati di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengharapan yang kami miliki akan sanggup kami pertahankan karena Roh Kudus yang akan menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan senantiasa selalu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.